Selama bulan September kemarin gue tuh mulai ngelanjutin lagi nonton One Piece dari munculnya Nika sampai ke Egghead dia udah ketemu sama Dr. Vegapunk. Di bulan September juga ada nongol sebuah isu besar gitu di Indonesia, itu kasus Fufu Fafa. Ngapain gue bahas ini ya? Udah. Awalnya gue nggak peduli gitu sama kasus akun Fufu Fafa ini gitu, karena buat apa sih gue ikutin gitu, ya mending gue nonton One Piece gitu kan. Kalau ngikutin yang kayak beginian berat gitu. Pas gue cari tahu lagi, yang paling sering nongol gitu ya, Roy Suryo itu bahas tentang akun Fufu Fafa ini gitu. Dia bahasnya semangat banget, detail gitu, dari Fufu Fafa sampai yang private jet itu dia bahas. Sebenarnya jadi kayak sebuah sequel gitu. Kejadian kemarin di 21 atau 22 Agustus, kalau di internet pada posting Garuda Biru gitu ya, gue pikir ini emang apaan. Ternyata kawal putusan MK itu jadi demo besar-besaran gitu. Dan yang bikin menariknya lagi, si Garuda Biru ini digaungkan itu sama seorang wibu, itu ada di Ferry Ruadi di wawancara gitu. Dari serangkaian isu gitu, dari berita di media sosial, semua isu ini tuh jadi tentang privilege keluarga elit yang terkesan dipaksakan gitu ya. Ada yang jengkel tentang nepotisme atau dinasti politik, ya itu bukan gue yang ngomong tapi ya. Tapi kalau ngomongin soal privilege keluarga gitu ya, gue jadi inget gue pernah magang di salah satu radio. Magang di situ ditugasin untuk nulis berita, wawancarain orang, nulis skrip radio gitu lah, atau flash news. Gue lebih ke yang ringan-ringan dulu sih. Selama 1 bulan gitu, 30 hari tuh gue sebenarnya happy-happy aja gitu ngejalaninnya, asik gitu. Tapi sampai satu saat gue ngeliat ada satu anak magang juga yang seangkatan sama gue, tapi dia tuh nggak ngapa-ngapain. Si anjing ini tuh diem aja gitu. Ini orang kenapa magang tapi gabut gitu ya. Terus gue cari tahu ternyata dia keponakannya yang punya radio. Jadi ya oke. Ya gimana ya, itu kesel sih, ngeselin banget. Mungkin ini kasusnya nggak sama kayak yang tadi gitu ya, tapi ini tentang ordal keluarga itu ngeselin sih, ngeselin banget gitu. Dan kealamin lagi sama gue. Terus jadinya pas gue lulus kuliah, gue nggak mau sama sekali gitu masuk kerjaan lewat jalur ordal, apalagi keluarga gitu. Keluarga gue udah nawarin ke beberapa media besar sih sebenarnya gitu, ada link nggak, beban anjir. Selain yang gue juga cukup tahu diri dengan kapasitas, gue pikir kalau di sana apa nanti jadi beban, apa nanti diomongin orang gitu, ya nggak enak aja gitu. Jadi tiba-tiba gue dipandang sama orang-orang sekitar gitu yang sama-sama kerja, tapi gue posisinya lebih gampang masuk gitu. Jadinya gue ada ketakutan kalau misalnya gue nggak sesuai sama ekspektasi keluarga yang masukin gue, nanti di rumah juga jadi nggak enak gitu kan, posisinya jadi serba salah. Di kantor nggak enak, di rumah nggak enak, itu semua kemana anjir. Jadinya ya gue memutuskan untuk tidak bekerja lewat jalur ordal keluarga gitu. Dan ya itulah satu hal menarik yang bakal gue bahas sekarang gitu, soal kurangnya kemandirian atau kemampuan seseorang gitu yang mendapat posisi karena hubungan keluarga, bukan karena prestasi pribadi gitu. Gue coba bandingin hal itu sama konsep Fatherless Heroes yang banyak banget ada di cerita manga dan anime yang gue tonton. Konsep Fatherless Heroes atau Parentless Heroes dalam anime Jepang itu sering menceritakan tentang tokoh utama yang tidak memiliki sosok orang tua yang hadir, atau mungkin masih hidup tapi tidak dapat dukungan langsung dari orang tua gitu pada saat dia tumbuh dewasa gitu. Gue sebenarnya sempat bingung, iya juga ya kenapa Naruto, Luffy dan lain-lainnya pada parentless ya, pada nggak punya sosok orang tua di masa kecilnya gitu. Kenapa dibuat gitu? Apa mungkin ini supaya sedih aja gitu di awal, atau berat gitu tantangannya? Ternyata gitu secara keseluruhan, setelah gue pikir-pikir lagi, ketiadaan orang tua dalam anime bukan cuma strategi naratif untuk memperkuat pertumbuhan karakter aja gitu, tapi juga gambarin tema universal tentang kemandirian gitu, trauma yang kemudian menjadi salah satu motivasi kuatnya MC gitu dalam proses pendewasaan mereka masing-masing gitu. Dan terasa sangat emosional. Emang gue pikir juga gue yang masih punya orang tua aja, yang masih hadir aja sedih gitu ngeliat itu, apalagi
untuk yang beneran yatim piatu gitu, atau punya orang tua tapi nggak hadir tuh yang pasti berat gitu hidupnya. Nah, konsep Fatherless Heroes dalam manga dan anime juga bisa jadi mencerminkan realitas sosial di Jepang gitu ya. Jepang kan tekanan kerjanya tinggi ya, yang dihadapi para orang tua mungkin juga jadi mempengaruhi gitu seberapa kuat hubungan orang tua dan anak di sana gitu. Nah, jadi keresahan di sana juga gitu. Dan ada beberapa juga kayak cerita pekerjaan mangaka dulu tuh, pekerjaan yang penuh stigma buruk sih gitu dari orang tua zaman dulu. Itu yang bikin mayoritas para mangaka senior gitu ya tumbuh berkembang tanpa support dari orang tua gitu pada saat kecil gitu. Tapi justru gara-gara faktor itu juga yang buat mereka tuh punya banyak inspirasi untuk menuangkan bagian dari spirit kehidupan mereka ke dalam karya. Jadi kayak gitu, macam-macam gitu alasan. Tapi kalau dari udah banyak anime yang kayak gitu ya pasti jadinya sesuatu. Tema-tema ini tuh sering banget dipakai untuk ngegambarin kemandirian karakter yang harus menghadapi dunianya sendiri gitu tanpa perlindungan atau kemudahan dari warisan keluarga gitu. Dan contoh dari anime di mana karakter harus membuktikan diri tanpa pengaruh keluarga itu ada banget di Naruto ya. Kayak misalnya Naruto, anak yatim piatu dikucilkan masyarakat di Konoha gitu karena Inkurichi gitu, padahal orang tuanya pahlawan di desa itu tapi dikucilkan juga ya. Goblok ya, hidupnya susah gitu, mana tiap hari itu makan ramen gitu kan, tapi itu jadi faktor yang bikin dia struggle gitu ya ngejalanin jalan ninjanya gitu. Jadi Hokage ya, bisa lu bayangin aja kalau misalnya Naruto masih punya bapak sama ibu, masih hidup orang tuanya, kayak nggak terlalu berat. Ini harus lebih berat kalau udah kehilangan orang tua. Ya juga sih. Dan kali ini gue mau lebih konsen ke kasusnya Monkey D. Luffy gitu ya di One Piece. Luffy yang bapaknya ada gitu, tapi bapaknya kan nggak ngurus Luffy dari kecil ya. Dia dari kecil sama kakeknya yang disiksa itu, dimasukin ke hutan, dibuang ke gua yang tanpa dasar itu sama kakeknya gitu. Bahkan dititipin ke dadan gitu ke bandit gunung. Kakeknya tuh orang nomor 2 di angkatan laut dan sering banget maksa Luffy untuk masuk marin gitu ya, nanti pas sudah gede gitu bisa hidupnya lebih baik atau berguna gitu untuk marin. Tapi kan Luffy-nya nolak, dia maunya jadi raja bajak laut gitu gara-gara Shanks gitu. Dia pengen bebas, pengen jalanin hidupnya sendiri gitu tanpa diatur-atur sama kakeknya. Bahkan bapaknya Luffy itu kan ketua pasukan revolusi. Meski Luffy awalnya nggak tahu, tapi pas setelah dia tahu juga dia nggak peduli amat. Emang kenapa gitu kalau Dragon itu bapaknya? Emang kenapa kalau Dragon itu pasukan revolusi? Dia nggak pernah sama sekali mikir untuk minta bantuan bapaknya pas lagi susah gitu. Kan dia udah tahu ya, jadi anaknya Dragon itu. Dia juga nggak minta bantuan gitu kok. Es mati gitu waktu pas di Marineford juga. Ya dia nggak ngomong nakut-nakutin orang kalau dia tuh anaknya Dragon, nggak ada sama sekali gitu. Ya udah dia aja pengen nyelamatin Es gitu, meskipun gitu bapaknya ternyata nyelamatin dia pas mau ditangkap sama smoker gitu. Tapi kan ini benar-benar nggak minta tolong sama bapaknya juga gitu. Jelasin sama Oda juga kayak gimana kenapa Dragon jadi nyelamatin Luffy, tapi ya udah cuma sampai di situ aja, sisanya nggak pernah lagi nolongin. Jadi ya itu sekali lagi buat gue konsep Fatherless Heroes atau Parentless Heroes atau pahlawan yatim piatu begitu dalam anime Jepang menekankan pentingnya kemandirian sekali lagi gitu, usaha keras dan keberanian untuk mencapai sesuatu gitu tanpa pengaruh orang tua sama sekali atau keluarga gitu. Itu dilakukan banget sama Luffy gitu. Jadi gimana? Sekarang lu udah ngerasa familiar kan kenapa ordal keluarga dan Fatherless Heroes itu saling bertentangan gitu, jelas banget gitu. Ya menurut gue juga kerja keras Luffy sama Naruto tuh keren sih gitu, dan terasa sangat emosional gitu. Kalau misalnya dia pas jadi marin misalnya ikut kakeknya terus dibantu sama kakeknya tuh jadi nggak seru juga gitu, nggak rame gitu. Biasanya juga kalau orang yang ngandelin privilege-nya seenaknya gitu, kayak kalau di One Piece mungkin contohnya Helmeppo gitu ya, kita sebel kan sama Helmeppo gitu. Dia tuh udah payah, jahat lagi gitu ya, mending gue lihat Kurohige gitu, jahat tapi kan hebat gitu. Kalau Helmeppo udah nggak hebat gitu, payah, ngandelin bapaknya lagi gitu, jahat lagi gitu. Kan jelek banget ya. Kalau di Mugiwara itu ada beberapa karakter keren yang nggak bergantung sama nama atau kehebatan keluarganya gitu, kayak Sanji gitu yang punya keluarga Jerma Double Six. Dia kan nggak nyombongin kalau dia anggota keluarga Double Six ya, sebenarnya emang karena disiksa juga sih dulunya gitu, terus dianggap anak gagal gitu. Tapi dia nggak ngandelin bapaknya juga gitu, nggak ngandelin Jermanya juga gitu.
nggak peduli gitu. Bahkan dia nggak make red suit-nya buat bertarung awalnya gitu ya, malah dipakai cuma buat ngintip gitu. Tapi akhirnya mungkin dia ngerasa harus pakai karena kepepet juga sih. Luffy udah jelas tadi, terus Usopp juga bukan orang yang nyombongin kalau bapaknya tuh Yasop yang ada di krunya Shanks juga gitu. Meskipun dia pengecut gitu ya, misalnya dia tuh penakut gitu, tapi dia nggak pernah nyombongin kalau dia tuh anaknya Yasop juga gitu. Yasop jadi patokan dia suatu saat bisa jadi kesatria pemberani di lautan gitu kan. Dia sering ngebangga-banggain dirinya sebagai kapten gitu kalau di awal-awal cerita gitu. Kalau tadi misalnya Helmeppo mengesalkan karena berlindung di bawah ketek bapaknya gitu, yang sekarang gue ngeliat Helmeppo jadi malah respect gitu. Seenggaknya gue memaafkan kesalahan dulunya yang gue gitu ya. Dia setelah lepas dari bapaknya itu terus gabung sama Merin bareng Kobe gitu. Dia malah jadi lebih hebat gitu. Dia bisa pakai 2 pedang gitu kan, asalnya dia sama sekali nggak bisa bertarung gitu, sama nyuruh-nyuruh anak buah bapaknya gitu. Sekarang justru dia malah jadi lebih mandiri gitu, lebih kuat. Jauh banget sih Helmeppo dari yang dulunya gimana, jadi sekarang jadi kayak gimana itu. Padahal bukan karakter penting juga, tapi itu digambarin di Helmeppo banget gitu. Jadi semua karakter di anime itu jadinya gue rasa penting banget buat nilai seseorang gitu berdasarkan kemampuan mereka sendiri gitu. Kan karena hubungan keluarga baik nyata maupun di anime, gue pikir sih lebih keren yang nggak ngandelin orang tuanya gitu ya atau keluarganya. Kayak gini deh, misalnya lu suka nonton One Piece gitu ya, lu mau nggak nonton One Piece terus kalau misalnya Luffy-nya sedikit-sedikit minta tolong sama bapaknya atau kakeknya, pasti nggak seru sih. Terakhir gue mau sampaikan sesuatu ke orang-orang yang menyalahgunakan segala bentuk privilege-nya, apalagi dengan niat jahat atau ngejatuhin orang. Ya terima kasih gitu, karena kegoblok itu tuh bikin dunia anime yang gue suka ini jadi lebih indah. Karena kalau nggak ada orang jahat di real life tuh jadinya anime jadi nggak seru dong gitu. Jadi nggak ada konfliknya nanti gitu. Itu karena keresahan itu gitu. Kayak misalnya gini deh. Jadi gue nggak bisa nikmatin One Piece dong kalau misalnya di Dressrosa, di Alabasta tuh nggak ada konflik yang bisa relate ke dunia nyata tuh jadinya kan nggak seru. Kayak misalnya kita lihat di studio Ghibli deh. Hayao Miyazaki tuh bikin Ghibli tuh ya karena mau nyiptain dunia yang indah gitu buat anak-anak gitu kan. Dia zaman waktu dia kecil kan dia cuma lihat perang, itu dorongan yang kuat banget buat Miyazaki mau bikin sesuatu yang bisa dinikmati anak-anak, pengen buat masa kecil seorang jadi indah. Nah itu gitu, kalau misalnya masa kecil Miyazaki nggak ada perang gitu, terus bapaknya nggak sibuk untuk jual beli perlengkapan pesawat perang gitu ya, nggak akan nyiptain itu gitu. Atau mungkin motivasinya kurang gitu, dedikasinya buat anime tuh bagus banget gitu. Dan masih bisa dinikmati sampai sekarang malah. Dari semua yang gue bahas tadi tuh, gue pikir meski manga dan anime itu fiksi, tapi tetap beranjak dari keresahan yang nyata banget malah. One Piece juga banyak banget ngerefleksiin itu gitu. One Piece kan sangat membuktikan itu. Ada cerita tentang rasisme, perang gitu, perbudakan, kepentingan elit dunia, persahabatan, sampai kepada heroes yang tadi gue bahas gitu. Ada banget di situ. Meski fiksi tapi ya konfliknya senyata itu kok gitu. Keresahannya senyata itu. Bahkan itu ya refleksi dari dunia nyata gitu. Gimana pendapat kalian soal konsep fatherless heroes atau parentless heroes, atau lebih gampangnya pahlawan yatim piatu versus nepotisme atau ordal di lingkungan kerja atau komunitas atau bahkan politik sekalipun gitu ya. Mungkin ada di antara lu yang lagi berusaha jadi sebaik mungkin meski lu dapat bantuan ordal, ya semangat ya, dan semoga tetap wise aja. Gue harap sih yang dapat bantuan ordal ini tetap bisa manfaatin dengan baik aja sih. Dan karena faktor terpaksa atau kenapa ya nggak apa-apa. Jangan seenaknya gitu ya. Jangan memanfaatkan privilege kalian dengan seenaknya. Boleh juga share pengalaman lu secukupnya aja. Siapa tahu ada orang yang relate sama cerita lu gitu, tentang perordalan ini atau fatherless heroes ini gitu. Mungkin ada temen lu yang mau lu ceritain, wah dia tuh yatim piatu tapi ternyata gua pahlawan banget. Dia nggak apa-apa, ceritain aja di situ. Kali gitu ada yang gabut bisa baca komen dan jadi suatu, gue nggak tahu apa sih. Ya terima kasih banyak buat yang masih nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada penyampaian gue yang salah atau kurang tepat gitu. Semoga ini tidak menyinggung siapapun, karena memang tidak gitu. Untuk apa menyinggung gitu. Gue hanya ingin meninggikan animenya gitu. Dan manganya gitu, dan konsep fatherless heroes sih sebenarnya gitu. Silakan pergunakan kolom komentar untuk saran atau kritik gue dengan sekeras-kerasnya ya kalau itu perlu gitu. Iya boleh banget. Oh ya jangan lupa di like,
kalau lu suka gitu di subscribe, atau lu masih mau ngikutin perkembangan channel ini atau konten-konten yang gua kasih. Terima kasih untuk para subscriber baru yang subscribe gara-gara konten gue yang kemarin ya. Gue sekalinya bikin video 46 menit perkenalan diri, ternyata malah lebih banyak yang subscribe, padahal sebelumnya tuh 69, sekarang dia udah di angka 152 gitu. Thank you banget sih gitu. Banyak juga yang komen-komen dan support. Ya thank you, semoga ini lebih baik dari yang kemarin gitu. Semoga yang besok juga gue bisa bikin yang lebih baik dari sekarang. Ya gitu aja. Dah.